daripada ahlul baitnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena di dalam keyakinan kita bahwasanya ahlul bait Nabi, para zuriat Nabi itu adalah orang yang sudah dibersihkan oleh Allah daripada dosa. Jadi mereka itu mendapatkan kesucian dari Allah. Pada azal sudah diberikan yang demikian. Itulah isyarat daripada Al-Quran, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Mereka para zuriat Nabi banyak dihiri dengki oleh orang-orang yang lain, sampai apalagi nang wayah ini kan banyak daripada golongan-golongan yang membawai kita supaya jangan percaya dengan zuriat Nabi. Na'udzubillah min. Ini namanya racun i'tiqad. Hati-hati. Dan selamat i'tiqad kita. Selamat anak cucu kita. Sedangkan Allah sudah mengatakan inna a'tainakal kautsar, bahwasanya Rasulullah itu punya zuriat. Yang istilah katakan ini disebut dengan hubungan marhabai para syarifah. Nah, jadi kita berkeyakinan mereka itu adalah anak cucunya Rasulullah, keturunan Rasulullah. Jadi walau siapapun, karena kita punya dalil, Quran ada, hadis ada, ya kan? Ijma ada, qiyas ada, kita punya keterangan. Jadi jangan sampai yang punya keterangan ini dikalahkan oleh orang-orang cuma perasaan atau logika aja. Jangan sampai. Apalagi Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi kiamat kecuali salah satu di antara daripada dua perkara ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah bersabda, aku tinggalkan untuk kalian dua. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah zuriatku ya Nabi. Jadi aku tinggalkan untuk kalian dua. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua zuriat. Jadi salah satu daripada yang dua ini saling keterkaitan, saling ketergantungan. Apabila sebuting diangkat, maka tak angkat dua sebutingnya. Jadi apabila Al-Quran tinggal bukunya aja lagi, tulisannya kan ada. Nah, maka zuriat Nabi pun akan dihabiskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya macam-macam. Artinya itu sudah ciri atau alamat kiamat besar. Ya kan? Kiamat kubro namanya. Tuh. Artinya kan lawas lagi kiamat tak amun sudah tulisan di dalam Al-Quran itu hilangan dah. Hilangan, tinggal kertasnya aja lagi, nah bolak-balik ke dada lagi, diangkat oleh Allah. Nah, gitu. Jadi apabila satu yang terangkat, maka terangkatlah yang satunya. Demikian apabila zuriat Nabi sudah dihabiskan, kata lawas Al-Qurannya pun hilang dua tulisannya. Nah, ini sudah. Ya kada. Nah, ini alhamdulillah penghafal Quran banyak, tapi zuriat Nabi nangkap dia bisa orang. Nang pina dituding, nang pina difitnah, nang pina di macam-macam, dicemoohkan, ya kan? Sampai-sampai seakan-akan kita tuh ditanamkan oleh golongan-golongan mereka itu kebencian terhadap zuriat Nabi. Na'udzubillah. Seakan-akan mereka ingin menanamkan kebencian terhadap zuriat Nabi.
bangunnya pian tuh rajin apa buka YouTube gitu tuh, buka IG dan sebagainya, ada yang seperti itu pian. Hati-hati. Di dalam hadis Nabi SAW, sikung aja ada kebencian hati kita terhadap zuriat Nabi, sikung aja Sarifah kah, Habib kah, ada benci kita, mual kita, sikung aja. Ya sebabnya misalnya ya Allah, ya kelakuan sini lah misalnya, atau apakah macam-macamnya, itu ujian. Lalu kita muar, lalu kita sarek, panas kita, maka apabila kita meninggal dunia, na'udzubillah, seseorang yang meninggal dunia dan di dalam hatinya ada kebencian terhadap zuriat Nabi, maka sekalipun dia hendak meninggal membaca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, sekalipun dia matinya di dalam Baitullah, sekalipun dia matinya harta tawaf, sekalipun matinya berhadap lawan Baitullah, atau mati di atas hubungan Baitullah, apa katalah. Seandainya meninggal di dalam Baitullah, di dalam hatinya ada menyimpan kebencian terhadap zuriat Nabi, maka di hari kiamat kenainya dikumpulkan Tuhan lawan Yahudi Nasrani. Walau penyumbayang, walau puasa, hendak matinya baca la ilaha illallah pulang, masa harapnya lah. Tapi di hatinya ada menyimpan kebencian terhadap zuriat Nabi, maka dihalau, dikumpulkan inya kena beserta Yahudi Nasrani. Mudah hati kita dijaga oleh Allah SWT. Nah ini jaga benar nih. Akan tidak deh golongan-golongan yang banyak membawai manusia supaya pertama kada percaya dengan bulan Ba'alawi, yang kedua supaya membenci dengan mereka, macam-macam lah sudah. Hati-hati. Bah, siapa lagi ya? Akhirnya harapan kita, ya Allah, untuk memberikan syafaat, bantuan lawan kita. Mereka zuriat Nabi itu kan sudah mendapatkan jaminan. Apalagi di setiap kita sembahyang pasti kita tuh membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ya wa ala ali sayyidina Muhammad. Otomatis hubungan sini itu dapat kada jatah, dapat terus seduniaan orang sembahyang sini dapat terus, otomatis luntur terus. Seandainya ada kesalahan, luntur. Makanya ujar Abah sekumpul balik, dosa yang ada pada zuriat Nabi kada bedanya seperti debu nang balekap di amas. Balekap di amas. Artinya bayar dipusut, ditiup, hilang mana? Hilang. Beda dosa nang balekap di dalam diri kita jadi tagar. Bohong di ampalas tetap ada aja. Nah, jadi syafaat aja lagi kita nih, mengharap syafaat mereka, bantuan mereka. Itu. Jadi qauluhu ya ahla baitil Mustafa ya ahlal karam wa ahlal wafa, ay ghithu ubaidan qad hafa hair mudayyin lil mat. Jadi tawassala radhiyallahu anhu bi ahli baitir Rasul sallallahu alaihi wasallam li'annahu qit'atun wa juz'un minhu, karena zuriat Nabi itu adalah, anak cucu Nabi itu adalah satu potong
satu juzuk daripada Rasulullah. Istilah kata bahasa minta ampun dulu, baju Rasulullah. Ya Allah. Jadi ujian Rasulullah, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah menciptakan dzurriyyat nabi-nabi itu masing-masing di tulang sulbi mereka. Nabi Sis dari Nabi Adam misalnya, ya kan? Begitu pula Nabi Yahya dari Zakaria, Nabi Sulaiman dari Nabi Daud, Nabi Ishak Ismail dari Nabi Ibrahim. Jadi Allah menciptakan dzurriyyat nabi-nabi itu dari tulang sulbi mereka. Kemudian ujian Rasulullah, Allah menciptakan dzurriyyat itu anaknya di tulang sulbi Ali. Allah meletakkan dzurriyyat itu di tulang sulbi. Jadi lewat Ali di situ dzurriyyat itu Nabi. Di situ. Kita udah sebang aling-aling lah. Nya ada jualan sama ini kepahaman anak Rasulullah itu nang ada tupangnya Siti Fatimah, amun sudah kawin lawan Ali putusnya sudah aja karena itu bebinian ya, ya kan? Nah, ujir kan? Ini ujir buahnya kan? Lalu seakan-akan dari keturunan Fatimah itu bukan dari Rasulullah. Itu dipadahalnya karena Siti Fatimah adalah para. Sementara sabda Rasulullah tadi, Allah meletakkan dzurriyyat itu di Ali. Jadi Ali itu sebagai kelewatan aja. Nah, kita dosa kalian mikir apa? Siti Maryam Tupang adalah laki sidin. Beda dengan acil iyam kita. Ya. Nah, kalau Siti Maryam kan udah laki mampu ada bisi anak. Iya kan? Nah, jadi Allah meletakkan dzurriyyat puja Nabi di tulang sulbi Ali di situ. Jadi Nabi pernah kumpulkan Sidina Ali, Sidina Fatimah, Sidina Hasan, Sidina Husain, lalu putar sidin di kurung sidin lawan solentang sidin, namanya ahlul kisah. Nah, di kurung pakai solentang beriman. Lalu jadi Nabi, man ahabbahum faqad ahabbani, siapa mencintai mereka maka sama dia mencintai aku, siapa membenci mereka sama dia membenci aku. Na'udzubillah min. Sayyidah Fatimah itu kenapa jadi dingarani Fatimah? Li'anna Allah fatamaha wa auladaha wa man ahabbahum 'anil nar. Sayyidah Fatimah itu dinamakan Fatimah karena Allah sudah mentok, mencap, memutuskan bahwasanya beliau dan anak keturunan beliau dan orang yang mencintai beliau, mereka akan dilepaskan Allah daripada api neraka. Alhamdulillah. Jadi kita biar kada usah syarifah, cinta lawan syarifah, ya sudah. Kita kada usah jadi Habib, yang penting cinta lawan Habibnya, ya sudah. Jadi dinamakan Fatimah karena Allah sudah mencap Siti Fatimah dan anak cucunya dan dzurriyyatnya dan orang yang mencintainya akan dicap, dilepaskan daripada api neraka. Nah, harapan gak ada? Ada harapan. Jadi kita perlu makanya di dalam Al-Quran ada para dzurriyyat Nabi, keturunan Nabi banyak di orang karena kemuliaan mereka. Kita tidak perlu yang demikian, yang penting supaya dapat kemuliaan juga dekat dengan mereka, sayangi mereka. Makanya kan kita ini berusaha semaksimal mungkin dengan dzurriyyat Nabi, keturunan Nabi itu karena memandang darah dagingnya, memandang darah dagingnya.
jangan tak pandang kelakuannya, jangan tak pandang hidung sidin, mau kada manjong ya, ya. Jangan tak pandang apa tadi ilmunya, jangan tak pandang akhlaknya, jangan tak pandang namanya, hendaklah kita memandang darah dagingnya. Bilanya memandang darah dagingnya, insya Allah hati kita tetap cinta, kada berubah kita karena kita memandang darah daging. Kalau memandang kelakuannya, nah lalu kena berbeda. Nang bagus disayangi, nang kada bagus lalu dibenci. Nah bahaya itu tadi, bahaya. Makanya itu nang kadang-kadang nang dipiralakan oleh orang-orang nang munafik, ya. Orang munafik kan mempiralakan nih gawean Habib nang samini, pekerjaan Habib nang samini, ini nah dipiralakan. Jadi orang supaya kada ketujuh pemberian Nabi itu adalah bubuhan nang munafik-munafiknya itu. Hati-hati benar kita. Ini kada hendak masuk neraka bubuhannya aja, anak bubuhan. Nauzubillah min. Nah, jadi ujar Abah Guru, li'annahum karena dzurriyyat Nabi itu qit'atun wa juz'un minhu sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum atau wa innahum mutahharun bitadhirin azariyin, karena mereka itu sudah dibersihkan oleh Allah dengan kebersihan nang pada azal di ilmu Tuhan. Jadi belum ada lagi baju-bajunya bubuhan sidin, sudah ditentukan Tuhan mereka itu bersih. Jadi belum ada lagi baju-baju mereka, belum diciptakan mereka itu sudah ketentuan Tuhan, mereka dibersihkan oleh Allah. Mereka dibersihkan oleh Allah. Ini kita kada tahu, nang di azal ni kada tahu, nang di ilmu Tuhan kada tahu. Iblis lah, inya kada tahu, nang di ilmu Tuhan inya tu kafir. Makanya begitu inya ahli ibadat terlalu bangga, karena inya alim terlalu bangga, lu merasa hebat aja. Inya agak sombong. Apalagi malaikat itu seakan-akan jadi muridnya, seakan-akan jadi anak buahnya. Malaikat tuh, ya kan? Seakan-akan sebagai apa namanya tuh? Nah, jangan di HP itu apa? Follower kan? Iya. Pengikut. Nah, follower ya. Mulai nang pengikutnya ya Allah. Wah, bangganya banyak bisi pengikut. Walaupun aku hebat. Nah ini tak lihatin itu kada tahu nang di ilmu Tuhan itu baca kafir. Tidak tahu. Jadi ini tuh berpegang dengan ilmunya, berpegang dengan kemuliaannya, berpegang dengan kehebatannya, itu nang diingatakannya. Lalu rasa bagonolahi dong. Jadi penyakit mana? Melihat ke situ pada tahun di ilmu Tuhan tuh nampak, tidak tahu. Makanya kita jangan sampai menuruti iblis. Apakah kelebihan, apakah kehebatan? Pastilah, tampulah. Kalau tampu juga, kalau tahu juga lagi. Kecuali akhir kalam la ilaha illallah, nah sudah selamat tangga. Ya udah, menang masih ini. Dunia adalah panggung sandiwara. Jadi masih sandiwara Allah Ta'ala aja lagi, sinetron aja lagi. Belum tahu ketentuan dan kepastian diri kita, tidak tahu. Kecuali kena terdapat di surga hanya sama nang orang nang gawian macam-macam. Ya Allah, kalau kau dibaca sama nang orang tuh adalah sementara masih hidup ini adalah bukan Islam dan Muslim. Tidak tahu. Siapa tahunya kena. Ya Allah di ilmu Tuhan. Makanya sudah kita rancang, kita kisahkan. Sayyidina Abu Bakar itu asalnya apa? Muslim lah. Ada. Sayyidina Umar bukan Muslim. Sayyidina Utsman bukan Muslim.
banyak dari sahabat-sahabat Nabi yang asalnya bukan Muslim, tapi karena takdir Tuhan itu Muslim, akhirnya pekerjaannya macam-macam dulu. Sayyidina Umar, coba lihat, pernah Sidin mengubur anak Sidin yang bini, artinya bujur-bujur membunuh anak, pada peribahasanya kubur hidup-hidup, kada gampang-gampang dia. Allah, ganas kada? Ganas benar. Mun kita memukuli anak lagi yang berpikir benar, asal memukuli abahnya. Nah, coba ketika Allah menciptakan nur Nabi kita Muhammad SAW, maka nur itu kan seelok-elok, sebungas-bungas kejadian luar biasa, sampai diceritakan itu seperti cuma bukan seaslinya, seperti burung merak. Kan burung merak itu bunga sekali. Nah, seakan-akan seperti itu. Allah ciptakan Nur Muhammad seelok-elok wajah, seelok-elok rupa. Maka Nur Muhammad ini tadi memandang dengan cermin, akan dirinya bungas dan merasa dipandang oleh Allah. Akhirnya Nur Muhammad yang dipandang oleh Allah melihat dirinya bungas, malu dia. Ketika malu, supan, tak malu, maka titik 6 peluhnya titik 6 puting. Titik pertama diulah Tuhan Sidina Abu Bakar. Sidina Abu Bakar berarti kan takdir Tuhan tuh pacang nama jadi apa? Nah, sahabat min Tuhan Nabi. Cuma awal umurnya apa? Bukan Muslim, tapi di ilmu Tuhan sudah ini pacang sahabat Nabi min Tuhan Nabi. Titik yang kedua Sayyidina Umar. Titikan yang ketiga Sayyidina Utsman. Ini bukan Muslim, tapi di ilmu Tuhan sudah. Nah, sama itu juga maksudnya kita memandang orang yang punya macam-macam. Siapa di ilmu Tuhan ini ahli surga kayaknya? Ya Allah, ada pulang orang tuh kafir, sekalinya di ilmu Tuhan ahli surga, siapa tahu? Tidak tahu kita. Itu semuanya dimuat di dalam rahasia ilahi. Sinetron. Tidak tahu kita berataan, makanya ada salahnya. Bilanya ada salahnya itu apa? Ujur benar, ujar sesepat. Kada salahnya kita tuh berbaik sangka. Nah, jadi bilanya kita mana itu orang gawian nang pina jahat, nang kada bagus, siapa tahu inya tuh kita jadi ahli surga. Begitu kita memandang kita rajin sembahyang, kita rajin puasa, kita sedekah, kita ini enggak ada tahu juga. Ingat akan iblis tuh Bang. Jadi supaya kita jangan agak, supaya kita jangan sombong. Mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah kita. Ini kada wani-wani memponis dasar jawaban itu ciri neraka juga pinanya. Haratan di model seorang yang ampun surga neraka lah. Udah kau masuk makan orang memang. Nah, apalagi itu lihat Nabi, itu wajib baik sangka kita. Nah, karena mereka sudah dapat tathir azali. Tathir azali, azali itu di azal, di ilmu Tuhan kada tentang tahunnya, belum ada banyu-banyunya, bubuhan sidin sudah diponis barasih, dinyatakan barasih. Kenyataannya di mana? Nah itu kan kenyataannya setiap orang sembahyang pasti membaca wa ala ahli sayyidina. Nah di situ membuktikan tentang mereka itu dibarasihin haruslah. Setiap orang sembahyang wa ala ahli sayyidina ada baca wa ala ahli sayyidina, itu buktinya. Kita
kita alhamdulillah rancak membaca surah Yasin, alhamdulillah. Tapi jarang-jarang kita pamimpin baca surah Yasin. Ini ada. Kita rancak membaca surah Yasin, tapi jarang-jarang maigau membaca surah Yasin. Jarang-jarang maigau. Karena maksud orang-orangnya orang di dalam takwil mimpi, orang yang bermimpi apalagi sampai maigau membaca surah Yasin, maka orang itu akan diberi oleh Allah cinta kepada dzurriyyatnya Nabi Muhammad. Jadi orang yang bermimpi apalagi sampai terigau-igau membaca surah Yasin, orang itu hatinya dipenuhi oleh Allah sayang cinta kepada anak cucunya Rasulullah. Nah, kita di Bali juga istilahnya apa tadi, amal ibadah kita bilang tahan kepunan aja biar. Tapi kalau diharap, apalagi kalau kita telah di dalam dunia ini patuh pada tulakan, kena tulakasini. Amun kada dapat patuhan, ya Allah, ya kada. Mbah di bandara ini semini masalah, bandara ini semini masalah, semini macam-macam pun kada dapat papatuhan biar tinggi. Nah itu contoh ya kan, di dalam perjalanan tuh kita dalam keadaan banyak napa? Nah lapahnya, ngalihnya, uyuhnya karena kada ada papatuhan. Punya ada papatuhan ya Allah, di Malaysia patuhan Perdana Menteri ya Allah. Nah itu di Singapura patuhan presidennya ya Allah. Bah ya tinggi. Sampai ke Jeddah, ke Makkah, Madinah patuhan Kaisar Salman. Wah begini ya, ada papatuhan. Nah itu. Jadi seperti itulah kita di dalam dunia mencari papatuhan orang-orang akhirat, karena kita ini pacang matian. Jadi pun kita rancang ziarah ke makam wali-wali, maka wali-wali tadi pinantulan kita, karena mereka itu adalah orang-orang akhirat. Orang-orang akhirat otomatis mereka itu karena lawan kita, sayang lawan kita, atau amalan pian ini adalah ilul khairat. Siapa sih wali Allah? Begitu pian masuk kubur langsung pian disertai oleh wali-wali tadi. Ya Allah, pada percaya mati berdulu dia. Itu yakin kita ketujuh baca Burda pasti sini kada gampang-gampang. Wali-wali itu orang yang tahu di pembalas jasa, pembalas kebaikan orang. Ma'amalakan Quran hal jazaul ihsan illa ihsan wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu. Mereka itu ahlinya untuk membalas jasa orang. Apalagi pian baca dalail, pian baca yasin, pian baca burda, baca maulid, karangan-karangan wali itu pian baca, otomatis hubungan sini tadi Ratibul Haddadnya, Wirdul Latifnya, Ratibul Abbasnya, pian baca wiritan yang bernisbah kepada aulia, otomatis itu sudah otomatis. Tawassul seman pian baca ya. Nah itu pulang hikmahnya kita nama haul wali, itu hikmahnya. Mereka itu akan mengenal akan kita, karena hadis Nabi tahadau tahabu, berhadiahlah kalian niscaya kalian akan berkasih sayang. Jadi begitu kita masuk otomatis, karena mereka itu ahlul barzakh, mereka itu yang menguasai wilayah nyaman. Ya ibarat nang pulang haji ya Allah, karena lawan nang bubuhan nang wilayah Mina, nah nyaman di Mina. Itu pulang di Arafah, nyaman di Arafah. Ini orang nang bapanas, orang nang bah, macam-macam seorang kadang nyaman benawang terus makanan hibah peribasanya. Nah, seperti itu kita di dalam dunia ini bisa-bisa berpintar-pintar mencari orang-orang yang akan memberi syafaat lawan kita.
mulai dikubur siapa, ya Allah kena di padang mahsyar siapa. Mereka itu sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul, para aulia itu untuk membantu memberi syafaat lawan kita. Nah ya, istilah kata yang jama guru balik ibarat pengajian kitab lah, disebut kitab lah, karena kitab yang kita baca itu sidin dari ittisal kita kepada pengarang, artinya ada nyambung kepada mereka, connect kita kepada mereka, supaya apa? Itu dapat pandangan sidin dan dapat syafaat sidin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita lahir dan batin, mama abah kita dan ahli keluarga kita, dan Allah kita semua diberi istiqomah di dalam ibadah mencapai husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Minta ampun, minta maaf dari segala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari maqulu an nabiyyu min qabli la ilaha illallah Rasulullah